Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam. Salam sejahtera ya. Salam kebajikan. Hari ini kita bertemu lagi di mata pelajaran sejarah peminatan kelas 10. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan tentang konsep sejarah mengenai peristiwa sejarah tentang manusia di masa lalu untuk kehidupan masa kini. Ada nggak sih pengaruhnya? Ada nggak sih hal-hal yang bisa kita pelajari dari masa lalu untuk masa kini? Oke, Bapak ambil contoh dulu untuk mungkin pada masa saat ini kita merasakan bahwa nggak enak sekali gitu. Awalnya mungkin kita merasa bahwa mungkin atau dari kalian ada yang merasa bahwa pandemi ini awalnya hanya sementara, libur kalian ya kan. Namun ternyata hal ini cukup panjang karena penemuan vaksin juga masih belum dan belum diteliti secara sempurna dan masih dalam tahap-tahap proses yang dilakukan oleh para ilmuwan ya dan para ahli. Walaupun begitu, sebenarnya masa pandemi COVID-19 yang kita rasakan sekarang dahulu pernah juga dirasakan juga oleh sebagian manusia ya, terutama di tahun 1918 sampai 1920, kemudian di abad ke-13 atau abad ke-14 ada wabah pes. Nah, jadi penyebaran atau wabah virus seperti ini kerap sekali terjadi di dunia dan itu sebenarnya bisa menjadi pelajaran untuk masa kini. Nah, kalaupun Bapak bisa memberikan contoh, hal ini menjadi salah satu contoh bagaimana kita menanggapi permasalahan-permasalahan yang terjadi di era masa ini. Era new normal, katakanlah seperti itu. Kalau zaman dahulu, di tahun 1918 itu baru ditemukannya vaksin 1920. Nah, salah satu tokohnya adalah Dr. Cipto Mangunkusumo. Pada saat itu terjadi wabah apa ya namanya ya, 1918 sampai 1920 ada wabah virus juga yang terjadi di Malang ya. Pada saat itu Dr. Cipto ikut membantu untuk mencarikan penyembuh atau vaksinnya. Kenapa demikian? Ya karena pada saat itu sangat sedikit atau kurang sekali tokoh-tokoh dokter ya, tentunya dokter yang bisa memahami dan membuat obat ramuan untuk masalah virus. Namun kalau sekarang, karena kita berada di masa era modern dengan sistem informasi dan komunikasi yang cukup cepat, kemudian teknologi dalam penelitian juga cukup canggih, sehingga membuat atau memudahkan bagi para peneliti untuk mempercepat penemuan dan juga penyebaran vaksin. Apa sih vaksin, Pak? Ya, vaksin itu adalah obat yang nantinya mungkin menjadi antibodi di dalam tubuh kita. Jadi ketika virus COVID-19 ini masuk ke dalam tubuh kita, nah nanti akan bertempur dengan vaksin ini di dalam tubuh. Sehingga lebih kuat tubuh kita untuk menyerang COVID ini bila suatu waktu wabah ini masuk ke dalam tubuh kita. Oke, cukup panjang juga ya, tapi kita akan coba masuk ke slide berikutnya. Nah, ini ada konsep kausalitas dalam sejarah. Jadi, kausalita ini adalah hukum sebab akibat. Nah, ini yang Bapak katakan. Sejarah sebenarnya sangat berkaitan dengan kehidupan kita. Jadi kalau ada orang tuh mungkin nyebutnya karma ya, kalau orang zaman dulu. Tapi kalau dalam sejarah ini ada nama ilmiahnya yaitu kausalita, sebab akibat. Kalian tidak bawa atau kalian tidak punya kuota, berarti kalian tidak bisa ikut Google Meet. Kalian tidak mengerjakan PR atau tugas, berarti kalian tidak ada nilainya. Akibatnya, kalian tidak mengenakan masker, tidak menjaga jarak, kemudian tidak menjaga atau mematuhi protokol kesehatan, akibatnya bisa
ditularkan atau bisa menularkan wabah COVID di masa pandemi seperti ini. Jadi, hukum kausalita ini selalu mengikuti gerak langkah manusia, ya, dan saling mempengaruhi. Jadi ada sebab kemudian akibat. Akibatnya nanti melahirkan sebab lagi. Sebab lagi nanti akan melahirkan akibat. Jadi secara tidak langsung atau secara langsung sebab-sebab ini ya saling berkaitan dengan kehidupan kita. Kalau di dalam sejarah jelas. Kalau yang kemarin sudah Bapak sampaikan tentang konsep perubahan dan keberlanjutan, di situ kan sebabnya kenapa Indonesia merdeka salah satunya adalah kekalahan Jepang. Kemudian akibatnya proklamasi kemerdekaan. Nah, ternyata proklamasi itu menjadi sebab juga dari akibat bagaimana membentuk sistem pemerintahan di awal kemerdekaan. Ternyata nanti melahirkan sudah kita bentuk sistem pemerintahannya, presiden dan wakil presiden sudah terbentuk, kemudian penetapan provinsi dan kementerian, kemudian penetapan dasar negara. Nah, ternyata ada hal baru, itu menjadi sebab. Kemudian lahirlah akibat yang lain. Jadi nanti dibentuklah sebuah perdana menteri atau kabinet parlementer dan sebagainya. Jadi ada saling keterkaitan antara satu peristiwa dengan peristiwa lainnya. Makanya disebutnya hukum kausalita. Oke, kita lanjut next. Berikutnya, nah, ada beberapa manfaat mempelajari sejarah. Ini ada beberapa tokoh yang mengatakan sejarah itu penting kok. Kenapa pentingnya? Karena ketika kita belajar sejarah, minimal kita lebih bijak dalam menyikapi setiap peristiwa atau masalah. Jadi nggak kaget, kemudian tidak takut, ya tidak terburu-buru mengambil sikap, atau lebih tepatnya kita lebih bijaksana lah. Kayak kalian kemarin atau mungkin kalian pernah mendapatkan satu masalah gitu kan, tersandung di jalan, nah besoknya lagi kalian lewat jalan tersebut, kalian belajar, oh kemarin saya tersandung di sini nih, saya harus hati-hati. Jadi ada hal-hal yang kita pelajari di masa lalu supaya jangan terjadi lagi di masa ini, apalagi di masa yang mendatang. Jadi ada hal-hal yang perlu kita pelajari dengan baik supaya hal-hal yang buruk bisa kita antisipasi atau kita bisa hilangkan, kita minimalisir, tapi hal-hal yang baik kita terapkan. Banyak nanti hal-hal yang baik. Sistemnya itu seperti konsep pengulangan, ya, dimana kayak budaya cium tangan ya, itu kan sebenarnya kalau di Eropa hal yang tidak wajar gitu. Kenapa nih anak cium tangan kepada orang tua? Tapi ketika kita berbicara tentang budaya timur, di Asia ya, kalau di Jepang itu kan budaya menunduk. Kalau di kita Melayu itu kan cium tangan sebagai penghargaan kepada orang yang lebih tua atau orang yang berilmu. Nah, ada beberapa tokoh. Salah satunya adalah Soekarno. Soekarno adalah presiden pertama Republik Indonesia ya. Dia mengatakan bahwa jangan sekali-kali melupakan sejarah. Karena betapa berharganya sejarah menurut Soekarno. Kalau Bapak ceritakan lebih panjang, Soekarno ini juga mempelajari sejarah sehingga dasar negara yang kita miliki ya berupa Pancasila itu adalah serapan-serapan atau intisari dari bagaimana sejarah bangsa Indonesia yang lampau sampai saat ini, bahkan untuk masa yang akan datang. Jadi konsep Pancasila yang kita tahu ya, ketuhanan yang Maha Esa ya, sampai di Persatuan Indonesia, sila kelima itu merupakan satu intisari yang diserap oleh Soekarno dari sejarah-sejarah Indonesia di masa lampau. Kemudian ada Winston Churchill. Dia mengatakan bahwa satu-satunya hal yang kita pelajari dari sejarah adalah bahwa kita tidak benar-benar belajar darinya. Ini adalah Perdana Menteri Inggris yang menilai bahwa ya kalau kita mau bisa memenangi hari ini, ya kita harus melihat masa lalu. Apalagi kejadian tersebut pernah terjadi juga, walaupun dengan waktu dan tempat yang berbeda. Tapi ada kemiripan pola-pola peristiwanya tersebut.
Ya. Kemudian ada Cicero, ini adalah filsuf dari Yunani kuno. Dia mengatakan bahwa sejarah adalah guru kehidupan atau Historia Magistra Vitae. Jadi ketika kita mempelajari sejarah berarti kita mempelajari tentang kehidupan. Karena materi kita masih ingat di KD 3.1 ada manusia, ada ruang, ada waktu. Jadi ketiga konsep tersebut harus saling berkaitan satu sama lainnya. Oke, berikutnya. Nah, ini adalah manfaat atau guna sejarah. Ya. Yang pertama, sebagai panduan moral dan politik. Maksudnya di sini berarti misalkan kita melihat aksi demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa ternyata terjadi setiap periode dari tahun 1928, kemudian terjadi nanti di tahun 1966, terjadi di tahun 1998. Hal itu berarti harus dicari dulu titik masalahnya. Kenapa terjadi demikian? Misalkan peristiwa tentang aksi demonstrasi di masa Presiden Soeharto. Ya, pada saat itu mahasiswa menolak Presiden Soeharto untuk menjabat kembali sebagai presiden. Di satu sisi ada masalah perekonomian yang cukup drastis menurunnya. Kemudian rakyat tidak sejahtera, harga melonjak tinggi. Nah, menurut mahasiswa hal itu sudah menjadi titik balik dari akumulatif atau akumulasi penggabungan semua masalah-masalah yang ada. Kemudian dikerucutkan dan mahasiswa menginginkan Presiden Soeharto turun. Sehingga pada tanggal 21 Mei, Presiden Soeharto turun. Tanggal 21 Mei 1998. Kemudian sarana mengenal bangsa sendiri dan bangsa lain. Nah, mengapa mengenal bangsa sendiri? Nah, guna sejarah juga seperti ini. Ketika kita mempelajari tentang Mahatma Gandhi, kemudian ada Nelson Mandela, ya, ternyata kedua tokoh tersebut memperjuangkan negaranya dengan caranya sendiri. Contohnya Nelson Mandela, dia memperjuangkan hak-hak keadilan, kesetaraan antara kaum kulit putih dengan kulit hitam yang pada saat itu disebutnya apartheid. Ya. Kenapa demikian? Karena adanya ketidakadilan yang terjadi. Padahal di Afrika Selatan, Nelson Mandela umumnya adalah negara di kawasan Afrika yang notabene adalah masyarakatnya warna kulitnya hitam. Tapi yang memegang peran penting pada pemerintahan, kemudian kebijakan dan aturan, mereka lebih banyak ke kulit putih. Bahkan kalau nanti di kelas 12 itu ada pelajaran tentang politik apartheid. Nah, ada satu gambaran yang cukup menyedihkan ketika di pantai itu terdapat satu papan yang membedakan atau yang memberi garis pembeda antara pantai untuk kulit hitam dan kulit putih. Kamar mandi untuk kulit hitam dan kulit putih. Jadi ada yang kegiatan yang mencolok terhadap hal tersebut. Sehingga Nelson Mandela merasa bahwa ini harus diperjuangkan. Beda dengan di India Mahatma Gandhi. Ya, ketika dia menyatakan perang terhadap Inggris namun tidak dengan cara kekerasan. Ya, ada ahimsa, satyagraha. Nah, itu adalah bagaimana salah satu contohnya Bapak ambil. Jadi Mahatma Gandhi mempelopori perjuangannya melawan Inggris namun tidak dengan senjata. Contohnya dengan berpuasa. Kemudian duduk bersila ya di depan kantor pemerintahan dari Inggris ya yang pada saat itu menjajah India. Di satu sisi juga Mahatma Gandhi mendorong atau mendukung masyarakat India untuk tidak membeli produk-produk dari Inggris dan tidak bekerja di perusahaan Inggris. Nah, beda dengan Soekarno, Hatta, Sultan Syahrir, kemudian ada Sayuti Melik ya. Ini kan kita mengenal bangsa sendiri. Perjuangan tokoh-tokoh pahlawan kita itu kan berbeda dengan yang ada di luar. Jadi
perbedaan tersebutlah yang akhirnya memberikan kita wawasan lebih, ya, hasanah tentang bagaimana perjuangan tokoh-tokoh di Indonesia dan juga di negara-negara lain. Kemudian yang ketiga, memperkokoh identitas bangsa. Di sini bisa kita simpulkan bahwa ketika kita mempelajari sejarah, berarti kita juga mempelajari tentang bagaimana kehidupan yang terjadi di masa lalu sehingga membentuk identitas bangsa saat ini. Salah satu contoh, Garuda Pancasila, ya. Lambang Garuda adalah sebuah lambang yang merupakan bagian dari masa di kerajaan Hindu-Buddha. Ketika Garuda dijadikan sebagai kendaraan dari Dewa Wisnu. Kemudian berkembang di abad kemerdekaan atau di tahun abad ke-20, ya, tahun 1945, ya, di masa BPUPKI dan PPKI, Muhammad Yamin, salah satu tokoh pelopor untuk membuat konsep negara, melihat bahwa Garuda ini menjadi salah satu bentuk perjuangan sehingga digunakan sebagai lambang negara yang nantinya dibuat atau diarsiteki oleh Sultan Hamid yang kedua. Kemudian ada Bhinneka Tunggal Ika, ya, di masa Majapahit itu sangat menjadi salah satu pegangan, di mana beragam kebudayaan, beragam agama yang ada di kerajaan Majapahit itu berbaur satu sama lain tanpa adanya saling meninggikan satu golongan dibanding golongan lainnya. Kemudian, latihan berpikir menyeluruh atau holistik dan multiperspektif. Maksudnya berarti setiap kejadian berarti punya sebab-sebab yang banyak. Mungkin kenapa kita tidak bisa mengumpulkan tugas, ternyata bukan hanya kuota, kita tidak mendengarkan materi guru mata pelajaran dengan baik. Ya, jadi hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan kita itu sangat berkaitan dengan perspektif atau pandangan-pandangan lain. Atau kenapa Indonesia merdeka? Kan bukan hanya tentang tokoh pahlawan kita saja, misalnya Soekarno, Hatta. Tapi kalian tahu nggak ada peran tokoh Jepang di sana? Laksamana Maeda yang memiliki peran sentral juga ketika kemerdekaan. Apa perannya? Memberikan tempat kepada Soekarno, Hatta, dan juga Ahmad Subarjo serta golongan muda untuk mempersiapkan atau merumuskan teks proklamasi. Kemudian latihan berpikir diakronik, memanjang dalam waktu, kemudian menyempit dalam ruang, dan sinkronik. Dan ini selalu terjadi. Nanti akan ada pembahasan sendiri tentang diakronik dan sinkronik. Oke, di slide berikutnya ada manfaat sejarah menurut Nugroho Noto Susanto. Yang pertama ada edukatif. Ini kita mempelajari bagaimana sejarah dijadikan sebagai media pembelajaran atau media pendidikan. Di mana zaman dahulu kita pernah diadu domba, ini kan gambarnya domba, atau Divide et Impera. Jadi kita mengalami kekalahan dari Belanda. Kemudian sampai saat ini apakah masih ada? Nah, kita harus belajar. Jangan sampai kita dipecah belah kembali oleh bangsa asing. Terutama sekarang nih, karena modal jari saja kita bisa memberikan sebuah isu hoax, ya, atau kebohongan atau kabar negatif yang akhirnya malah merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi guna sejarah edukatif itu seperti itu. Kemudian ada guna inspiratif, ini berkaitan dengan bagaimana sejarah memberikan inspirasi bagi kita. Di gambar ini adalah tentang luasnya kerajaan Sriwijaya, kerajaan Majapahit. Kemudian rempah-rempah menjadikan pusat peradaban kita juga. Kemudian ternyata situs Liangan dan situs Gunung Padang menjadi satu dari beragam penelitian yang saat ini masih harus dilakukan proses ekskavasi. Jadi, apakah benar situs Liangan dan Gunung Padang ini menjadi situs tertua? Karena kalau memang tertua, berarti peradaban kita bisa dikatakan lebih maju dari peradaban-peradaban lainnya. Kemudian ada fungsi rekreatif.
Ini bagaimana kita mempelajari sejarah, berarti kita juga bisa mengunjungi museum ya, rekreasi ke museum, kemudian selain itu juga bisa ke candi-candi, bahkan kita bisa melompati waktu dengan membaca-baca buku sejarah yang angan kita masuk ke dalam cerita dalam sejarah tersebut. Ya, itu guna rekreatif. Ya. Kemudian ada instruktif atau membangun. Jadi politik etis salah satunya. Politik etis yang diterapkan oleh Belanda ternyata juga memberikan daya bangkit kepada bangsa Indonesia untuk lebih maju di dalam dunia pendidikan. Jadi kita nggak kalah kok. Akhirnya para tokoh-tokoh kita belajar juga tentang ilmu-ilmu barat untuk mengetahui bagaimana sih bangsa-bangsa Belanda, Inggris itu bisa maju. Nah, dari situlah akhirnya tokoh semacam Hatta yang harus kuliah di Belanda, kemudian Soekarno yang harus kuliah di THS atau ITB sekarang, mereka menyatukan pola pikirnya untuk membentuk atau mendirikan negara Indonesia dengan beberapa tokoh lainnya. Oke, jadi itu adalah materi tentang keterkaitan kehidupan masa lalu untuk masa kini. Bila ada yang ingin ditanyakan, silakan dicantumkan di kolom komentar yang ada. Semoga materi ini bisa kalian pelajari dengan seksama. Kemudian silakan baca buku paket dari Fasil ya untuk memperdalam lagi wawasan kalian tentang materi ini. Oke, cukup sekian. Sampai bertemu lagi di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.